Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok berapa? Kita nggak ada kelompok kita. Oh, nggak ada kelompok. Oh iya. Sendiri. Oke, izin perkenalan. Nama saya Nizar Ahmad Barelvi. Nih sini ada rekan-rekan saya. Saya Ali Ahmad Fadlan, Muhammad Gofar Rahmatullah. Ryan Algifari Supriyatna. Dan kami akan mempresentasikan tentang e-book atau perpustakaan online milik kami. Oke, langsung ke Yes. Baik, saya akan menjelaskan terkait struktur database-nya. Pertama di sini kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Yang mana setiap tabel itu berisi database yang diperlukan gitu. Contohnya ini misalkan bookmark. Jadi kita runut dulu dari pertama tuh yang paling penting tuh ada user. Jadi di sini tuh kita ada beberapa baris gitu. Pertama ada ID, itu berisi integer, name itu varchar, nama itu juga varchar, password pun begitu. Role itu kita ada 2. Pertama ini ada mahasiswa dan kedua ini ada admin gitu. Dan terakhir ini ada profil foto. Lalu ini untuk tabel bukunya, ini ada ID juga. ID itu fungsinya untuk bisa menentukan primary key-nya supaya bisa unik masing-masing. Terus judul, penulis, ada last read-nya karena di sini kan ada fitur untuk terakhir kali dibaca tuh berapa gitu. Jadi di sini date time, kategori juga varchar, cover tuh pun begitu. Terus ada timestamp-nya juga buat upload. Ini ada bookmark-nya. Jadi di sini ada label, ada CFE range, book ID, user ID, sama created-nya tuh ada timestamp-nya gitu. Jadi pas ngebuat kita bisa tahu gitu kapan-kapannya. Berikutnya ini ada reading progress. Jadi supaya kita bisa tahu gitu progress reading per buku tuh berapa. Jadi makanya di sini tuh ada user ID sama ada book ID. Jadi di sini bisa kebagi-bagi gitu. Tiap user itu baca buku A atau buku B itu bisa ketahuan berapa menit, berapa jam ataupun berapa detik gitu. Ini ada notes-nya. Jadi bisa pakai highlight, terus bisa ganti color juga di sini. Terakhirnya ada user statistik. Fungsinya buat menentukan total second dan juga book open-nya itu berapa. Jadi kurang lebih kayak gini ya untuk struktur database-nya. Dan ini udah ada kode mudahnya buat impor SQL-nya ya. Tadi yang udah dijelasin, sama tabelnya tuh ada bookmark, ada books, ada notes, ada user statistik. Nah, udah. Dan notes juga terakhir tadi. Dan berikutnya nih untuk bisa ngekoneksi dari project IPA-PVST ini ke database MySQL, kan ini ada satu file koneksi.php gitu. Isinya nih kita ini ada DB-nya tuh, nama DB-nya itu apa? Karena DB-nya nih di sini kita database-nya menggunakan nama IPA-PVST, jadi kita menggunakan nama tersebut. Simpel aja. Sini langsung MySQL connect. Ini ada host, user, password, DB, port. Ini dari ini. Oke, baik. Saya akan melanjutkan terkait proses pembuatan website EPUB ini. Yang pertama itu kita langsung ke indeks codingan teman-teman. Nah, di indeks codingan ini kita yang pertama itu harus buat logika dasar untuk registrasi dan loginnya. Ini tinggal kalian ikutin aja. Yang pertama itu di bagian if, yang kurung kurawal ini tuh fungsinya untuk ngekonekin ke database untuk nyimpan register, name, dan nama. Kan tadi kita udah sempat buat query di MySQL ya. Nah, itu nanti juga bakal nge-hash passwordnya juga. Gitu. Nah, ini kan ntar connect ke database-nya. Nah, habis kita register, kan kesimpan di database. Habis kesimpan di database itu nanti bisa dipanggil di halaman login di bagian sini. Nah, ini bisa dipanggil di halaman login dari bagian sini.
itu nanti bakal nampilin login, NIM, dan password. Nah, di section login ini ntar kita bakal gunain NIM dan password untuk masuk ke halaman indeks selanjutnya, ke dashboard gitu. Nah, ini kan makanya ntar dia ngambil dari from user di section NIM-nya gitu. Tuh. Makanya header-nya location-nya ke dashboard.php. Tuh. Nah, selanjutnya ini masih dalam bagian dari laman loginnya gitu. Nah, ini kalian tinggal ikutin aja. Ini setup PHP yang pada umumnya sebenarnya kita menggunakan tailwind.css itu biar mempermudah aja. Nah, habis itu ini kelasnya kalian bisa ikutin seperti ini. Terus ini juga ada language switcher-nya. Nah, ini nanti bakal ditampilin kode lengkap ya, karena ini lumayan pokoknya. Tuh. Nah, setelah itu ini kalian ikutin semua. Nah, ini buat ke mobile language switcher-nya. Jadi kita bisa di bagian misalkan di website bukannya nanti ukuran 16x9, bisa juga 9x16 kayak gitu, atau biasanya sebutannya itu fleksibel gitu. Nah, ini buat ukuran-ukurannya. Ini kalian tinggal ikutin aja gitu. Ini tinggal diikutin aja seperti ini. Ini nggak begitu ribet kok. Nah, habis itu misalkan kalian sudah ikutin di halaman indeks, itu tuh kita langsung ke implementasinya langsungnya aja. Ntar bakal jadi seperti apa sih laman indeks ini. Nah, ini kita jadi seperti ini nih teman-teman. Ini ada mode register dan mode loginnya. Ini kan kalau login yang tadi udah dijelasin, itu kita gunain NIM dan password yang ada di query database tadi. Nah, juga bisa ganti bahasa. Terus kita pakai mode register yang tadi kita buat dulu. Tuh, misalkan kita bikin Ali. Nah, itu dan password 123. Kita daftarin akunnya, ini berarti tandanya udah berhasil. Kita masukin lagi password 123. Nah, ini adalah tadi yang saya bilang langsung masuk ke dashboard.php yang ada di header itu. Nah, ini juga masih banyak fitur-fiturnya. Ini ntar kan tadi dari dashboard. Nah, kita juga ada mode admin. Cuman kita nggak bisa daftar dari sini karena mesti di-upgrade dari MySQL ya. Jadi mode adminnya itu 1, 2, 3. Nah, ini mode admin tadi kan kalian udah sempat lihat yang mode sebelumnya itu nggak ada di bagian buku ini edit dan bagian hapusnya. Nah, yang di sekarang itu ada edit dan hapus di bagian tiap-tiap buku yang kita buka. Jadi kita bisa edit bukunya dari jurusan apa kita bisa pilih, nama bukunya bisa kita ganti gitu. Terus bisa kita hapus juga setiap bukunya yang nggak relevan gitu, seperti ini. Ini bisa kita hapus juga. Tuh. Tadi database-nya juga langsung hapus kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, itu adalah hasil yang kita buat dari indeksnya sendiri. Tuh, itu dari halaman login, registrasi, dan perbedaan fungsi dari mode mahasiswa biasa dan mode adminnya. Itu teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang logika dari upload PHP. Yang pertama adalah di sini merequire config koneksi PHP dan juga merequire dari language PHP itu sendiri. Nah, di sini language PHP-nya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah 3 komponen utama pada upload,
yaitu yang pertama adalah judul, penulis, dan juga kategori. Di sini tiga faktor ini adalah yang dimana kita bisa menambah atau mengubah dari buku itu sendiri. Di sini bisa kita lihat judulnya, penulisan, dan juga kategorinya. Di sini kategorinya ada informatika, biologi, fisika, dan juga matematika. Di sini apabila kita memilih kategori, maka yang terjadi adalah buku tersebut hanya disimpan di kategori yang tertera. Dan di sini juga kita bisa lihat apabila kita memilih cover tidak mempunyai cover, maka cover akan otomatis menjadi default book PNG. Di sini bisa kita lihat di file upload cover, yaitu nah ini adalah gambar dari cover yang apabila kita otomatis tidak memberikan cover pada buku yang mau kita tambahkan. Misal kita akan menulis di sini buku Alice in Wonderland. Dan di sini penulisnya misalnya adalah Latif. Dan di sini kategorinya kita pilih matematika. Dan di sini kita tidak memilih cover ya. Kita akan mencoba apakah logika ini jalan. Logika dari file cover default book PNG ini apakah jalan. Ini kita akan memilih file EPUB dan filenya harus berformat EPUB ya teman-teman. Karena dengan file lain seperti PDF maka tidak bisa. Nah, ini adalah hasil dari Alice in Wonderland yang covernya adalah cover dari default. Artinya logikanya sudah berjalan. Dan di sini kita buka file EPUB-nya maka keluar buku dari Alice in Wonderland itu sendiri. Seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat di sini ada time ya. Jadi kalau misalnya kita mengupload file EPUB maka outputnya adalah time agar memiliki nama unik dan timestamp-nya juga bisa jalan. Di sini karena kategorinya adalah matematika, di sini tidak ada buku Alice in Wonderland di fisika maupun biologi. Dan kita bisa edit apabila matematika kita pindahkan ke informatika, maka di matematika kosong, di informatika ada buku Alice in Wonderland yang sudah kita ganti di awal. Betul. Ini berikutnya kita lanjut untuk bagian edit dan juga hapus ya, ini untuk fitur kedua ini yang mana dimiliki hanya oleh admin gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai role mahasiswa itu nggak bisa. Di sini untuk edit sama ini kita pertama kali masuk ke page edit. Ini untuk source code-nya seperti biasanya ada session start dulu untuk bisa konfigurasi ke koneksi PHP. Dan berikutnya di sini kita ini memilih dulu. Jadi di sini ada select all from books, di mana di sini ID dari buku itu sangat berpengaruh gitu. Katakanlah di sini kita coba sembari buka ini. Nah, kalau kita buka database ini ada ID gitu di tiap-tiap bukunya. Jadi otomatis kalau misal saya di sini memilih buku Alice in Wonderland itu nggak bakalan ke edit ataupun ke hapus buku yang lain gitu. Jadi setelah sudah memastikan kita udah select semua book dan juga kita milih satu book atau dua book itu, kita langsung bisa masuk ke proses selanjutnya yang mana kita bisa nah ini dia masuk ke bagian editnya. Jadi ketika kita pencet edit terus di sini ada salah satu kolom yang kosong yang mana yang penting gitu, kayak misalkan di sini ada nama buku dan juga penulisnya siapa. Kalau misalnya kita kosongin dan juga kita simpan itu nggak bisa, please fill out this field. Nah, ini sudah sesuai dengan logikanya. Jadi otomatis kita harus memasukkan yang esensialnya, yaitu adalah judul buku, terus penulis dan juga kategori. Ini kalau semisal kita emang pengen mengganti EPUB ya, di sini kita ada fungsi tersendiri untuk mengganti file EPUB-nya. Seperti ini buku, file path, dan untuk logikanya adalah ketika kita memasukkan sebuah file EPUB, di sini tuh harus ada file yang diinput itu berbentuk .epub. Jadi kalau misalkan nggak ada, itu akan gagal gitu. Jadi benar-benar nggak bisa. Nah, setelah kita udah mengganti, katakanlah kan di sini kita coba lihat dulu untuk page pertama ini kan Alice Adventure in Wonderland ya. Kalau kita ganti di sini, kita katakanlah ganti ke ini Putner Graveyard gitu. Nah, ketika kita klik simpan, di sini tuh jalan untuk bagian ini MySQL
query terus update gitu. Update-nya itu bukan cuma satu, tapi ada books, judul, penulis, kategori, cover, semuanya gitu. Jadi setelah itu akan bisa terganti semua. Nah, kalau kalian di sini yang penulis Latif, sebelumnya kan Alice in Wonderland bukunya. Nah, di sini ternyata benar gitu. Ganti jadi Graveyard Rats. Nah, buat bagian delete book di sini sama juga, ada session start dulu di setiap file PHP. Nah, cek dulu. Oke. Nah, terus kalau kita bagian sini, masuklah ke logika untuk delete filenya gitu. Nah, di sini kalau semisal bukunya itu empty gitu, covernya segala macam, itu memang diperlukan seperti itu gitu. Yang penting itu di sini sebenarnya. Ini ada query dari SQL-nya, ada delete from books, where ID-nya nih. ID-nya nih kita pilihnya berapa gitu, sesuai dengan permintaan kita. Jadi seperti yang dijelaskan di awal kan, tiap-tiap buku ada ID-nya gitu. Jadi di sini ada query ataupun sintaks untuk menghapus buku dari ID yang kita pilih. Ilustrasinya itu seperti ini, yang bagian informatika ya. Kalau misalkan kita hapus, di sini ada ada alert untuk update, sorry. Sini udah hilang gitu untuk bagian informatikanya, sesuai dengan logika yang sudah dijelaskan. Oke, berikutnya lanjut ke rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Jadi saya ingin menjelaskan dari awal website ini berjalan. Oke, pertama masuk ke halaman login nih, langsung masuk ke halaman registrasi. Setelah itu kita isi nama kita, Udin. Jadi kita isi NIM kita 10.200. Oke, tulis passwordnya 3 misalnya gitu. Oke, di sini sudah masuk, daftar berhasil login. Oke, kita langsung masuk ke halaman login lagi. Kita tulis NIM-nya yang tadi sudah kita masukkan. Oke, passwordnya 1, 2, 3. Oke, masuk. Di sini sudah masuk ke halaman dashboard awal dari EPUB, aplikasi EPUB. Nah, di sini pertama-tama kita bisa melakukan fitur membaca, yaitu kita bisa membaca buku di sini. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman awal dari buku yang kita ingin baca. Nah, di sini bisa kita langsung scroll selanjutnya ke halaman selanjutnya. Nah, di sini tuh masuk ke halaman read, yaitu ini. Nah, ini masuk ke halaman read. Dia membaca dari database kita dan menampilkannya dengan buku yang sudah kita masukkan. Oke. Nah, di sini juga ada timestamp-nya. Jadi menyesuaikan dari yang kita sudah baca. Misalnya di sini udah 23 detik kita baca kan. Kita balik ke halaman dashboard. Nah, di sini udah 26 detik karena tadi kita sudah sempat bacanya gitu. Oke, selanjutnya masuk ke upload buku. Nah, di sini kita bisa mengupload buku, contohnya misalnya bukunya tentang iPhone. Nah, di sini penulisnya misalnya Udin tadi. Di sini kita masukin jurusannya. Terus itu ini bisa covernya nggak usah lah ya. Covernya boleh deh. Covernya kita masukkan. Misalnya contohnya ini. Nah, di sini kita pilih file EPUB-nya, buku yang ingin kita upload. Nah, oke, di sini kita simpan. Nah, di sini buku sudah diupload. Nah, muncul tadi kan iPhone. Nah, di pengarangnya itu Udin tadi. Ini bisa kita baca. Nah, kita masuk ke menu buku yang kita sudah upload tadi. Oke, selanjutnya fitur selanjutnya yaitu ada mengubah bahasa. Di sini kita bisa ubah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Nah, sini berubah tuh jadi dari tadi waktu jadi detik jadi second. Nah, di sini statusnya aktif. Habis itu sisanya ini upload buku, settings, library tadi kan perpustakaan.
jadi berubah lah. Nah di sini selanjutnya ada fitur dark mode. Ini udah masuk ke dark mode sih. Jadi misal kalau mau yang cerah bisa ubah. Dan di sini juga akan berubah di halaman read-nya, berubah menjadi light lah, light mode. Habis itu selanjutnya kita bisa mencari buku juga, misalnya FC25 FC25. Nah di sini sudah ada bukunya yang didaftarkan dengan nama FC25. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian setting. Nah di sini di menu setting ini kita bisa mengedit profil kita, yaitu yang tadi Udin namanya, kita bisa menjadi Gopar. Tuh. Nah, set and change. Nah, di sini sudah berhasil profil kita update. Oke. Langsung balik ke halaman. Nah, di sini sudah berubah Gopar. Udah ya. Oke, langsung. Oke, selanjutnya kita yang terakhir yaitu menu logout. Jadi kita mengeluarkan akun kita. Nah, udah balik ke menu registrasi dan login kembali. Lanjut, kita bakalan menjelaskan secara singkat overview PVST yang kita buat ini. Di sini kita gunain PHP sama MySQL. Tugasnya ini untuk upload, manage, membaca buku digital yang formatnya itu EPUB di browser kita. Terus ini dilengkapi fitur bookmark, catatan atau notes, serta pencatatan waktu gitu. Jadi ada reading progress-nya juga buat statistik di dashboard. Nah, fiturnya pertama ini ada user authentication. Ini login register, terus ada password. Nah, nanti di hashing dulu. Nanti ketika kita cek di database, ini tuh otomatis ke enkripsi gitu. Multibahasa juga, ada ID, ada IN. Via ada file language gitu, language PHP di situ. Untuk bisa mengatur dan juga mengganti multibahasa ini. Terus ada manajemen buku. Kita bisa upload file EPUB dan juga cover opsionalnya. Dan di sini ada 4 kategori, ada informatika, biologi, fisika, matematika. Jadi per kategori ini admin bisa ngedit dan juga hapus buku. Terus EPUB reader di browser. Jadi kita bisa baca EPUB via EPUB.js. Jadi langsung di halaman browsernya. Terus ada navigasinya, ada tombol next, ada previews. Kita juga bisa pakai keyboard, arrow left sama arrow right gitu. Terus ada dark light mode, ada dark sama light mode gitu. Ini mengikuti local storage tema ya, tema local storage. Terus ada smart tracking, kita bisa nge-track gitu waktu baca per buku tuh berapa aja lewat tabel reading progress. Terus ada total waktu baca user, tabel user statistik, ada status sedang dibaca atau reading ya di dashboard berdasarkan last read buku gitu 24 jam terakhir. Sini juga ada bookmark sama note, jadi kita bisa simpan bookmark per user itu per buku. Nah, terus ada simpan catatan, kita bisa nge-highlight yang penting-pentingnya gitu. Terus di sini kita gunain backend-nya tuh PHP, database-nya MySQL, front-end-nya tuh HTML, pakai Tailwind, terus ada Vanilla.js. Terus sendernya kita pakai EPUB.js, terus server lokalnya tuh XAMPP. Nah, terus struktur foldernya itu simple, ada folder upload, itu ada folder file lagi, terus ada upload, ada cover juga di dalam upload itu. Terus di dalam folder config tuh ada koneksi.php sama language.php. Nah, di sini buat instalasinya kita taruh folder taruh project di htdocs gitu, di XAMPP-nya. Terus kita start Apache sama MySQL. Terus buka aplikasi ini. Terus pastikan folder upload tuh ada gitu, jangan sampai ini tuh kelewat. Terus buat database-nya, di sini kita buat database-nya di localhost php-admin. Terus buat database baru nih, harus sama nih @fst. Terus kita import file SQL-nya. Nih, filenya ini ada 2 nih. Ada db EPUB, terus ada ini khusus untuk semua tabel. Nah, ini wabil khusus buat reading progress. Ini tambahkan kolom books last read, ini wajibnya, wajib nih, sunnah. Kode di dashboard.php, ada read PHP dan juga API.php. Menggunakan books last read, itu buat sorting buku sama batch sedang dibaca atau reading gitu. Kalau misalkan kolom belum ada, kita bisa jalanin query ini. Nah, ini. Konfigurasi koneksi DB jika berbeda. Nah, ini teknis ya. Host, user, password, database, port gitu. Ini bisa cek di masing-masing VS Code atau di masing-masing XAMPP. Akun admin nih, itu bisa edit sama hapus buku. Nah, untuk menjadikan user sebagai admin itu bisa lewat sini nih, kita bisa langsung ganti di mari nih. Di mari kita bisa langsung ganti. Atau bisa pakai query nih. Mana tadi query? Ya.
Kita ganti NIM-nya aja berarti. Nah, cara pakai flow cepat, buka indeks PHP, register user baru, login, masuk ke dashboard, klik baca sekarang. Reader memuat EPUB dari upload file terus ke file MP7. Timer berjalan otomatis via API. API dipanggil oleh JavaScript Reader. Endpoint ini API.php, metodenya tuh post butuh session login gitu. Terus streaming EPUB via PHP, ini opsional ya. Itu bisa digunain sebagai endpoint streaming. Kita bisa ngecek login, ambil file path dari table, terus kirim header dan lain-lain. Nah, cukup seperti itu aja. Ini kreditnya EPUB.js, Tailwind sama widget icon. Thank you.